Bapak dan Ibu aparatur desa, pernah nggak sih ngerasa pusing lihat tumpukan berkas di meja atau datanya simpang siur, terus pas ngelayanin warga jadi lama banget? Nah, gimana kalau saya bilang ada satu cara buat mengubah semua itu? Oke, mari kita lihat bareng-bareng gimana transformasi digital bisa bikin desa kita jadi jauh lebih modern. Pertama-tama yuk kita bandingkan dulu. Kita lihat kondisi yang mungkin sangat kita kenal, yaitu cara kerja kita selama ini. Dan kita bandingkan dengan potensi masa depan. Percaya deh, perbedaannya bakal terasa banget. Di kolom dulu ini, ya inilah potret harian kita kan. Administrasi serba manual yang bikin semuanya jadi lambat dan gampang salah. Data penduduk, data aset, data bantuan sering banget tumpang tindih. Nggak akurat. Efeknya apa? Pelayanan buat warga jadi lama, berbelit-belit. Dan yang paling fatal, perencanaan pembangunan jadi nggak berdasarkan data yang valid. Inilah sumber masalah dan frustrasi yang kita hadapi sama-sama. Nah, sekarang penting banget untuk kita sadari kalau pindah ke sistem digital itu bukan sekedar ide bagus atau ikut-ikutan tren. Enggak. Ini adalah bagian dari visi besar nasional. Pemerintah pusat itu sudah kasih arah yang jelas banget untuk masa depan desa-desa di seluruh Indonesia. Ini dia yang bikin kita makin yakin. Landasan hukumnya itu kuat banget. Undang-Undang Desa yang baru di pasal 86 itu secara eksplisit mengamanatkan adanya sistem informasi desa. Terus, diperkuat lagi sama Perpres tentang Satu Data Indonesia, bahkan Permendes terbaru juga mengarahkan dana desa untuk mendukung digitalisasi. Jadi ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah langkah strategis yang didukung penuh oleh regulasi. Pertanyaannya, gimana caranya kita menjawab tantangan di masa dulu tadi sambil sejalan dengan visi nasional kini? Jawabannya ada di sebuah solusi terpadu yang memang dirancang khusus untuk kebutuhan kita di desa. Dan inilah solusinya. Desa Satu Data. Coba bayangkan, semua urusan tata kelola desa, mulai dari administrasi kependudukan, aset, sampai promosi UMKM, semuanya ada dalam satu platform. Nggak ada lagi tuh aplikasi yang beda-beda. Nggak ada lagi data yang nggak sinkron. Semuanya terintegrasi dalam satu pintu. Praktis. Terus, apa sih yang bikin platform ini beda dan revolusioner? Kuncinya ada di sini. Geospatial Intelligence. Ini bukan lagi cuma soal tabel dan angka di Excel ya, Bapak Ibu. Ini adalah kemampuan kita untuk melihat semua data desa, di mana lokasi rumah warga, di mana lahan pertanian, di mana aset desa, semuanya tergambar secara visual di atas peta digital yang hidup dan interaktif. Keren banget. Oke, kita bedah sedikit ya fitur-fitur utamanya. Pertama, administrasi dan pelayanan publik jadi satu, terintegrasi. Kedua, pemetaan geospasial yang canggih, tadi. Ketiga, ini mewujudkan mimpi Satu Data yang nyambung dari desa sampai ke kabupaten, jadi perencanaan bisa lebih akurat. Dan yang terakhir, platform ini juga jadi alat bantu kita buat majuin ekonomi lokal, buat promosi BUMDes dan UMKM desa kita. Tentu, pertanyaan paling pentingnya adalah, terus apa untungnya buat kita? Apa manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung sama pemerintah desa, pemerintah daerah, dan yang paling penting oleh masyarakat? Yuk kita lihat. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah skenario menang-menang untuk semua. Buat Bapak Ibu di pemerintah desa, administrasi dan bikin laporan jadi super efisien, cepet banget. Buat pemerintah daerah, mereka bisa memantau program secara real-time dan perencanaan jadi lebih tepat sasaran. Dan buat warga kita, tentu mereka dapat akses informasi yang gampang dan pelayanan yang jauh lebih cepat. Semua senang. Dan dengan mengadopsi sistem ini, desa Anda nggak akan jalan sendirian. Anda akan jadi bagian dari sebuah gerakan nasional yang sangat besar. Targetnya itu lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia akan terdigitalisasi dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah masa depan, dan gerbongnya sudah mulai jalan. Nah, kalau ini angka yang pasti bikin kita semua semangat. Selain jadi lebih efisien, platform ini ternyata bisa membuka keran pendapatan baru untuk desa. Lewat layanan digital terintegrasi kayak pembayaran PBB online atau loket PPOB, ada potensi pendapatan asli desa kita bisa naik 15-25%. Ini jalan nyata menuju kemandirian desa. Sekarang, coba kita bandingkan secara teknis. Kalau kita sandingkan Desa Satu Data dengan sistem-sistem lain yang mungkin pernah kita dengar, bedanya jauh banget. Lihat deh di fitur Geospatial Intelligence-nya. Kita ini sudah level enterprise grade, bukan fitur seadanya. Terus perhatikan juga, ada aplikasi mobile khusus untuk warga, bisa di iOS dan Android. Ini jarang banget ada di sistem lain. Dan yang paling krusial, keamanan data dan kepatuhan regulasinya dijamin penuh.
Jadi, setelah kita lihat semua keunggulannya, mari kita sama-sama bayangkan masa depan yang bisa kita wujudkan. Sebuah visi tentang desa yang modern, mandiri, dan tentunya sejahtera. Perjalanannya itu sebenarnya simpel kok. Bisa kita bagi jadi 4 langkah konkret ini. Kita mulai dengan adopsi sistem digital. Dari situ kita akan punya data yang terintegrasi dan akurat. Kalau datanya sudah akurat, otomatis pelayanan bisa jadi cepat dan transparan. Dan akhirnya, ini semua jadi fondasi kuat supaya ekonomi desa kita bisa tumbuh berkelanjutan. Inti dari semuanya itu terangkum di kalimat ini. Di zaman sekarang, tahu apa datanya itu nggak cukup. Kita juga harus tahu di mana lokasinya. Nah, tata kelola berbasis lokasi inilah yang membedakan cara kerja modern dengan cara lama. Dan ini yang memastikan setiap pembangunan itu benar-benar tepat sasaran. Pada akhirnya, tujuan semua inovasi ini, bukan soal teknologinya yang canggih. Bukan. Tapi tentang bagaimana teknologi ini bisa kita pakai untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah diakses untuk seluruh warga desa, tanpa terkecuali. Jadi, bolanya sekarang kembali ke tangan Anda semua, para pemimpin di desa. Dengan semua potensi dan dukungan yang sudah ada di depan mata, apakah kita semua siap mengambil langkah besar ini dan membawa desa kita ke masa depan yang jauh lebih cerah?